materi berikutnya yaitu adalah enzim. Recording in progress. Oke. Ini masih berkaitan dengan protein kan lalu, karena enzim ini adalah suatu bentuk protein yang memiliki fungsi sangat penting ya bagi proses metabolisme dalam tubuh kita. Ya, protein by function. Kita sudah belajar kemarin protein dan ini adalah peran yang diperankan oleh protein dan ternyata sangat luas ya. Berperan sebagai enzim yang mau kita bahas. Tentunya dia adalah berperan sebagai katalis biologis. Fungsi lain misalnya ada kontraktil, jadi untuk pergerakan otot ya. Kemudian protein juga ada yang bersifat sebagai hormon. Kita tahu kemarin kita sudah bahas misalnya adalah insulin atau faktor pertumbuhan. Kemudian ada berperan sebagai neurotransmitter, penghantar senyawa penghantar pada sistem saraf, yaitu adalah endorfin. Berikutnya ada yang sebagai penyimpanan nutrisi ya. Kalian tahu kemarin ada biji, kemudian kasein pada susu. Terus yang kemarin kalian praktekkan itu ada putih telur ya, itu ada albumin, itu ada penyimpanan. Kemudian ada transport, sudah kita bahas juga kemarin itu ada hemoglobin yang membawa oksigen, CO2, dan nutrisi. Kemudian ada struktural, ada kolagen, keratin, juga sudah kita bahas. Kolagen misalnya pada orang yang sariawan kemarin tuh ya, defisien vitamin C, keratin ini pada rambut. Protektif perlindungan atau ini ya, imun sistem, contohnya adalah antibodi, kemudian adalah toksin. Jadi toksin-toksin itu pun dia berupa protein ya, misalnya bisa ular atau botulinum. Ya, itu adalah protein berdasarkan fungsi. Dan hari ini kita akan fokus di bagian enzim. Ini adalah komponen penting bagi tubuh ya, karena jika reaksi yang terjadi pada tubuh kita itu tanpa katalis, tanpa enzim, itu tidak berlangsung ya. Padahal kita butuh metabolisme yang sangat sempurna itu ya. Nah, itu diperankan oleh enzim. Oke, enzim apa sih enzim? Jadi enzim itu adalah zat yang dihasilkan oleh organisme hidup yang melakukan fungsi sebagai katalisator pada reaksi-reaksi biokimia. Misalnya ya, kalian sarapan pagi ini, mengonsumsi roti, nasi, atau apapun ya, kan berarti karbohidrat. Nah, setelah kalian makan, kan ada perbedaan ya, menjadi lebih kuat gitu, nggak lemes gitu ya, nggak ngantuk. Gitu. Nah itu karena makanan sudah dicerna ya, makanan dicerna menjadi nanti akhirnya itu menjadi sumber tenaga berupa ATP. Gitu. Jadi karbohidratnya tadi dibakar gitu ya. Sehingga menjadi sumber tenaga bagi kalian. Nah, proses dari pengubahan glukosa misalnya menjadi ATP itu sangat kompleks ya. Ini kalian pernah belajar proses itu di SMA namanya glikolisis. Kan glikolisis kan pemecahan glukosa ya. Nah, itu sangat kompleks dan itu bisa berlangsung hanya pada kondisi normal tubuh kita itu 37 derajat Celcius. Suatu keajaiban. Karena apa? Kalau misalnya kalian mau mengolah itu aja ya, misalnya membuat sayur itu kan kalian butuh supaya dia lunak, sayurnya itu kan
dipanasin, direbus gitu. Itu kan butuh suhu 100 derajat hanya untuk mengolah sayuran gitu. Nah, ini yang kita olah itu glukosa molekul menjadi bentuk molekul lain gitu, yang melalui proses yang sangat panjang. Nah, itu hanya dalam hitungan sangat cepat dan sangat efisien dalam suhu tubuh kita. Nah, itu menunjukkan betapa luar biasanya ya Tuhan memberikan kita sistem perangkat berupa enzim sehingga reaksi-reaksi tubuh itu bisa berjalan dan kita bisa melakukan aktivitas. Misalnya pagi ini kita sedang belajar. Jadi beratnya kita itu suatu mesin ya. Kita suatu mesin yang mampu mengubah suatu bahan baku menjadi energi. Ini luar biasa ya. Misalnya kalau misalnya kendaraan kita, mobil atau motor, itu kan dia butuh tenaga misalnya dari bensin. Nah, bensin yang ada itu kan diolah ya. Sumbernya dari minyak bumi, kemudian oleh pabrik diolah sehingga menjadi bensin. Gitu. Nah, itu kan prosesnya sangat kompleks ya, dipisahkan segala macam. Nah, tapi dalam tubuh kita, nah itu sumbernya hanya dari makanan, dari nasi, dari roti, dari sayur, nah daging. Itu bisa menjadi sumber energi. Jadi sangat luar biasa tubuh kita mampu mencerna dan akhirnya menghasilkan energi dan lain-lain yang bisa kita pakai untuk aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, dalam membahas enzim, kita perlu tahu ya, jadi kebanyakan enzim itu berupa protein. Jadi sebagian besar berupa protein. Nah, tetapi ada juga enzim yang berupa RNA. Jadi ada juga ya yang berupa RNA, yang dia juga berperan sebagai enzim. Nah, ini yang disebut sebagai ribozim. Jadi sekarang adik-adik tahu, jika kalian membaca suatu buku teks ribozim, berarti dia adalah enzim yang berupa RNA. Oke, sekarang kita lebih gali lebih detail komponen dari enzim. Jadi enzim itu dapat berupa untai polipeptida saja, atau protein tunggal, atau berupa protein yang mengikat unsur atau gugus tertentu. Nah ini ya, jadi bisa bermacam-macam. Nah, kompleks, jadi ini ya, bagian yang apa ini? Bagian proteinnya. Kemudian kalau di gambar ini ya, bagian protein bergabung dengan koenzim gitu ya. Nah, menjadi full formation, formasi yang lengkap, full enzim. Nah, kalau yang ini disebut sebagai inaktif, koenzim berperan sebagai aktivator, dan ini enzim keseluruhan itu disebut sebagai aktif. Nah, bagian protein saja itu disebut sebagai apoenzim. Dan bagian yang lengkap ini disebut sebagai holoenzim. Kalian tahu. Jadi holoenzim itu adalah gabungan enzim dengan unsur atau gugus non protein. Jadi apoenzim plus koenzim menjadi holoenzim. Sekarang kalian tahu. Ini ya, jadi proteinnya saja disebut sebagai apoenzim. Itu kalau gabungannya disebut sebagai holoenzim. Nah sekarang ada namanya gugus prostetik. Jadi intinya gugus prostetik itu adalah bagian yang non protein. Bisa berupa koenzim, bisa berupa kofaktor. Nah kalau kofaktor biasanya berupa unsur, misalnya Cu atau Mg gitu. Jadi ion-ion metal. Nah kalau koenzim ini biasanya berupa senyawa organik, misalnya vitamin larut dalam air. Sekarang kalian udah tahu ya. Jadi gugus prostetik bisa berupa koefaktor atau koenzim. Faktor berarti yang berupa unsur, metal ion, koenzim berupa yang larutan organik. Oke, untuk pembagian ini sudah jelas atau ada pertanyaan? Saya persilakan.
Oke, kalau saya tanya balik tadi, ribozim apa? Silakan dihidupkan mikrofon. Ribozim itu apa? Enzim yang berupa RNA, Pak. Oke, bagus. Kalau gabungan antar, enzim secara keseluruhan yang dia aktif disebut apa? Holoenzim, Pak. Oke, bagus. Kalau komponen proteinnya saja disebut Apoenzim, Pak. apa enzim? Oke. Eh, bagian apa tadi ya? Bagian bukan protein yang berupa unsur atau metal ion namanya apa? Kofaktor, Pak. Kofaktor. Kalau yang berupa molekul organik namanya apa? Koenzim. Oke, ya. Sudah tahu ya sekarang. Jadi tidak perlu bingung lagi, itu yang kita pegang sekarang. Nah, sekarang kita lihat tabel ini. Sekarang kita tahu ya, kalau misalnya membaca ini kan lihat some inorganic ion that serve as cofactor for enzyme. Cocok ya. Jadi ion inorganik yang berperan sebagai cofactor ya berupa metal ion. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada beberapa enzim yang memiliki cofactor yang berperan pada proses aktivitasnya. Pertama ada sitokrom oksidase yang menggunakan ion tembaga 2+. Kemudian sitokrom oksidase, katalase, peroksidase juga menggunakan Fe2+ atau Fe3+. Baik, sudah saya ajari ya. Kalau Fe2+, Feri atau Fero? Kalau Fe3+, Feri atau Fero? Itu gampang sekali. Apa? Ada yang masih ingat? Atau mungkin kelas yang lain ya? Kalau kelas saya belum yang bagian membaca Feri atau Fero untuk Fe2 dan Fe3. Oke, saya bantu ya. Ini kan 2 dan sorry. Ya gimana? Fe2+ Fero. Oke. Itu ada 2 dan 3. Kalian ingat ya, itu kan merujuk ke bilangan oksidasi ya, di logs. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya kan? 2 dan 3 kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau tinggi bahasa Inggrisnya apa? Enggak, bahasa Inggrisnya tinggi itu apa? Apa? Bahasa Inggrisnya rendah apa? Kalau tinggi high, Pak. Oke, rendah. Kalau rendah low. Low, oke bagus. Ferry, Vero. Ada pilihan 3 dan 2. Saya kira Ferry yang 2 apa 3 ya? Pilih kalian. 2, Pak. Oke, yang lain. Ini udah saya 2, bantu loh. Pak. Ada high, ada low, ada Ferry, ada Vero. Kalau Ferry 3. berarti Ferry 3, Vero. Ya, paham belum dengan saya kasih bantuan seperti ini? Cara menghafalnya sangat mudah ya. Kalau yang lebih tinggi, ingat aja kan tinggi kan high ya, high berarti very. Gitu. Yang lebih rendah, rendah low berarti vero.
Jelas? Bisa diikuti ya. Kan itu sering dipakai. Misalnya very, vero. Walaupun ini kata nama lama, tapi buku teks itu sering. Jadi kalian juga harus tahu. Misalnya ada CU2+, satu lagi ada CU3+. Gitu. Siapa yang namanya Cupri Cupro? Cupro yang mana? Yang 2, Pak. Ya, 2+ ya. Pakai plusnya, jangan lupa. Oke. Oke, jadi ini adalah Vero, ini yang very, dia dipakai oleh enzim ini. Kemudian piruvat kinase, dia terikat dengan ion kalium. Nah, sekarang itu bahasa Inggris juga ya. Kalau Na+ itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kemudian K+ itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalian nggak bingung juga ketika baca buku teks. Nah, dia agak berbeda. Bukan natrium ya, tapi ada nama lainnya tuh ada. Kalau natrium apa? Na+, bahasa Inggrisnya. Sodium, Pak. Sodium, bagus ya. Kalau kalium, apa bahasa Inggris? Potasium. Potasium. Oke. Ya, jadi seperti ini kalian juga harus tahu ya, karena ketika kalian nggak tahu sodium itu ternyata Na, nah kan bingungnya. Kalau tahu sodium Na, potasium K, jadi ketika membaca buku teks atau artikel jurnal kalian. Oke, kemudian ada Mg2+, itu heksokinase, glukosa 6-fosfat, piruvat kinase pakai Mg2+. Arginase, ribonukleotida reduktase, pakai Mn2+, dinitrogenase pakai MO, urease pakai Ni2+. Karbonik anhidrase, alkohol dehidrogenase, dan karboksilase A dan B pakai zinc 2+. Oke. Ini adalah kofaktor dan enzim yang menggunakan. Nah, sekarang ini yang berperan sebagai koenzim. Nah, koenzim tadi kata kuncinya apa? Senyawa organik. Senyawa apa? Organik. Oke, senyawa organik. Nah, ini koenzim senyawa organik. Jadi bisa berupa biositin, kemudian ada koenzim A, kemudian ada 5-deoksi adenosil kobalamid, ada FAD, lipoat, NAD, piridoksil fosfat, tetrahidrofolat, dan tiamin pirofosfat. Mungkin salah satu atau dua, sama yang ini ada yang beberapa saya bahkan di ujian. Jadi silahkan bisa di screenshot. Misalnya saya tanya enzim apa gitu, apa nama koenzimnya, kalian harus tahu. Karena ini adalah contoh-contoh koenzim yang sangat penting. Oke, ternyata koenzim ini dia berperan pada reaksi transfer ya, gugus fungsi. Jadi dia tuh chemical group gugus fungsi ada yang ditransfer. Dan ternyata biositin ini berasal dari sumber makanan. Jadi ini diperoleh dari makanan diet. Nah, biositin itu yang ditransfer itu adalah gugus CO2. Dan biositin ini kalau dari diet itu berasal dari biotin. Banyak makanya ya vitamin-vitamin anak gitu kan mengandung biotin. Kan katanya buat menjaga pertumbuhan ya kan ya. Karena kalian udah bisa connect ya. Ternyata vitamin kemudian biotin, folat gitu. Ternyata yang diambil itu ininya gitu. Senyawa-senyawa ini gitu, gugus fungsi ini gitu. Nah, gugus fungsi ini ternyata dipakai untuk berperan sebagai koenzim. Nah, bisa diikuti ya. Misalnya gini.
Misalnya nih ya, asam pantotenat. Kan dia nanti bisa menjadi misalnya koenzim A ya, CoA gitu. Dan nanti berperan pada gugus yang dipakai adalah gugus asilnya. Coba bayangkan, jika suatu enzim yang dia butuh koenzimnya itu adalah koenzim A, tetapi di dalam tubuh itu tidak ada koenzim A-nya. Karena ternyata orang tadi kekurangan asam pantotenat. Apa yang terjadi pada enzim tadi? Apakah berfungsi atau tidak? Ya, dijawab. Tidak, Pak. Tidak. Oke ya. Jadi sekarang kalian bisa tahu ya, ternyata vitamin-vitamin itu berperannya itu di ini gitu, bebas sebagai koenzim. Kita lihat ya, ada vitamin B6, piridoksin. Ternyata nanti piridoksil fosfatnya yang dipakai. Kemudian ada vitamin B1, ternyata vitamin pirofosfatnya itu yang dipakai. Yang nanti yang berkaitan dengan enzim. Jadi dia berperan sebagai koenzim. Nah, kalau dia nggak ada, enzimnya nggak berfungsi. Gitu. Nah, mengapa vitamin-vitamin ini penting? Gitu. Dia butuhnya sedikit, kan mikronutrien ya. Nah, dia butuhnya sedikit, tapi kalau nggak ada ya bisa fatal gitu. Karena tadi enzimnya nggak bisa bekerja dengan sempurna. Karena koenzimnya dia dibutuhkan. Oke, terkait kofaktor, koenzim, ada pertanyaan? Oke, untuk yang kofaktor sama serupa ya tadi. Jika misalnya kekurangan, maka dia bisa menyebabkan gangguan gitu. Misalnya ada kekurangan zat besi gitu kan ya. Enzimnya nanti bisa terganggu. Kekurangan magnesium gitu. Jadi tubuhnya pun bisa terganggu. Karena enzim ini dia butuh kofaktor ini. Sekarang kita masuk ke tata nama dan klasifikasi. Jadi banyak ya variasi nama di antara enzim. Dan kita coba lihat apa saja. Nah, pertama nama sistematik. Nah, nama sistematik itu yang nama resmi ya. Jadi sesuai dengan reaksi yang dikatalisis. Misalnya adalah fosfotransferase ATP glukosa. Nah, ini adalah nama enzim yang sistemik. Kemudian ada juga didasarkan pada numerik ya. Jadi ada namanya IUBMB ya. Jadi perserikatan biologi molekuler, biokimia dan biologi molekuler dunia itu memberklasifikasi enzim karena kita tahu ya enzim itu kan sangat luas sehingga perlu dikasih kode. Nah, misalnya ada enzim yang mempunyai kode 2711. Ya, tiap angka itu ada artinya ya. Misalnya kalau nomor 2 itu menunjukkan transferase. Kemudian subkelas fosfotransferase. Fosfo ya, berarti 7. Maksudnya kalau dia 7 dia fosfo gitu. Kemudian ada subkelas. Kalau hidroksil sebagai penerima, maka kodenya dikasih 1. Nah, berikutnya satu lagi, subkelas gitu. Nah, kalau glukosa sebagai penerima, dia 1. Nah, jadi ATP glukosa ya, glukosa sebagai penerima. Kemudian ini transferase, dia adalah nomor 2. Gitu. Fosfo 7 gitu ya. Nah, jadilah dia namanya 27111. Nah, kalau seperti ini kan agak susah ya. Kan kalau misalnya seorang dokter atau apoteker mau ngasih informasi kepada pasien gitu ya. Ibu kekurangan enzim 2711. Bingung ya. Nah, sehingga ada juga versi nama lain gitu yang mudah diingat, misalnya adalah amilase gitu.
Kan mudah diingat ya, amilase itu adalah enzim yang ada di air liur yang bisa memecah amilum. Kan lebih mudah. Atau bisa juga nama singkatan, nah, misalnya adalah GST. Ini adalah kepanjangannya glutathione S-transferase. Nah, bisa juga nama umum atau trivial. Nah, ini ada juga sistem seperti ini, namanya adalah, misalnya adalah heksokinase. Kinase itu adalah nama umum untuk enzim yang melakukan transfer gugus fosfat atau fosforilasi. Jadi kalau sekarang kalian ingat ada kata apa enzim kinase, berarti dia mentransfer gugus fosfat atau prosesnya sebagai fosforilasi. Kalau kalian ingat misalnya kinase, gugus fosfatnya dari molekul apa ya? Sangat mudah. Di slide ini ada tulisannya. Gugus fosfat berasal dari siapa? Ya, di slide ini ada. Apa namanya? Sumber dari gugus fosfat. Ya, silakan. Sangat mudah. Apa sumber gugus fosfat? Apa? Di slide ini ada tulisan. Yang fosfotransferase itu bukan, Mbak? Bukan, itu kan enzimnya. Molekul sumbernya. Kalian sering dengar itu. Sejak SMA kalian sering dengar itu. Iya. Ya. ATP. Dia adalah sumber fosfat. ATP kepanjangannya apa sih? Adenosine trifosfat. Bisa diulangi apa? Adenin trifosfat. Nah, bukan. Kurang tepat. Bukan adenin. Oke, adenosine trifosfat. Berapa fosfatnya yang dia punya? 3, Pak. 3. Taunya dari mana? Trifosfat. Oke, trifosfat. Kalau fosfatnya 2, berarti namanya apa? Monofosfat. Kalau fosfatnya 2. Difosfat. Oke. Difosfat singkatannya apa kalau difosfat? Kalau begitu. ADP, Pak. ADP. Sekarang kalau fosfatnya 1, namanya apa? AMP. AMP kepanjangannya? Adenonin monofosfat. Oh, bukan adenonin. Coba, yang benar apa? Adenosin monofosfat, Pak. Oke, ya. Ya, sebenarnya kalian bisa ya, dari kalian bisa mengkorelasikan gitu dengan nama, dengan jumlah gitu. Jadi bukan hafalan kan pakai logika tadi. Sumber fosfat ATP, kaya dia punya 3 fosfat loh gitu. Satu molekul punya 3 fosfat tuh luar biasa. Karena trifosfat itu kan molekul yang ini ya, berenergi tinggi gitu ya. Setiap dia memecahkan satu fosfat, nah kalian bisa bergerak. Jadi itu simpanan yang luar biasa. Hebatnya kalau dolarnya itu kuat ya, US dollar, bukan Singapura dollar atau New Zealand dollar gitu. Yang US dollar yang dipakai gitu. Karena dia tinggi itu currency-nya. Kan 15.000. Kalau New Zealand misalnya cuma 9.000. Singapura cuma 10.000. Kan lebih rendah gitu. Nah, kalau dia melepaskan 1, kan berarti fosfatnya tinggal 2. Nah, berarti 2 kalian ingat, 2 kan berarti ADP di fosfat. Kalau lepas 1 lagi, berarti tinggal 1, berarti tinggal AMP monofosfat. Jelas ya? Ya, jelas bro. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih berkaitan dengan tadi. Ini ada namanya klasifikasi yang berdasarkan kode. Nah, ternyata
secara garis besar kelasnya itu hanya 6. Yaitu apa aja? Pertama ada kelas 1, oksido reduktase. Nomor 2, transferase. 3, hidrolase. 4, liase atau sintetase. 5, isomerase. Dan 6, ligase atau sintetase. Jadi beda ya, ini sintase, ini ada sintetase. Dan kelasnya pun berbeda. Nah, sekarang kalian harus aware. Oke, sekarang kita lihat kembali yang enzim. Ini kan fosfotransferase ATP glukosa. Kita cocokkan ya. Cocok ya. Dia adalah transferase, sehingga tadi depannya adalah 2. Jelas? Ya. Oke, nanti kita latihan. Oksidoreduktase ini contohnya adalah dehidrogenase, ada peroksidase. Ini ya, kalau yang ada dehidroperoksidase itu tentunya itu sifatnya adalah oksidoreduktase, terlibat pada reaksi redoks, jadi pemindahan elektron. Kemudian ada transferase. Nah, ini sebenarnya kalian juga bisa identifikasi dengan mudah ya. Tadi kan kalau ada transfer fosfat atau fosforilasi, apa kata kuncinya tadi? Sudah saya bahas di slide sebelum. Transfer fosfat atau fosforilasi namanya apa? Dekinase. Sekarang kalian sudah tahu ya. Dari namanya sekarang heksokinase, oke, berarti di situ ada transfer fosfat, ada transfer dari molekul ATP atau fosforilasi. Oke ya, ini tidak hafalan. Sekarang kalian sudah tahu. Dari namanya aja, nah itulah gunanya belajar biokimia ya. Jadi dengan namanya aja, kalian sudah tahu tuh apa aja jenis kelasnya dan apa yang ditransfer. Oke, berarti kalau heksokinase, berarti itu adalah enzim yang berperan untuk transfer fosfat atau fosforilasi. Sekarang berikutnya ini mudah ya, transaminase, berarti aja dari trans kan berarti transfer ya. Gitu. Kalau ditransfer ini yang ditransfer apa? Kalau heksokinase yang ditransfer kan tadi ada fosfat ya. Kalau transaminase nanti terlibat pada pemindahan apa? Gugus apa? Gugus fungsi apa yang dipindahkan? Kalau transaminase. Gugus amin ya, Pak. Oke, dari namanya kelihatan ya, transaminase. Berarti nanti ada gugus amin yang dipindah. Nomor 3, hidrolase. Hidro kan air ya. Jadi dia adalah reaksi hidrolisis. Hidrolase, hidrolisis. Oke, sangat mudah ya, hidrolase, hidrolisis. Nah, kalau hidrolisis itu ada namanya penambahan air. Jadi sebenarnya hidrolisis itu lisis karena air itu ya. Lihat H2O masuk ditambah. Jadinya A dan B lepas kan? A, B. Nah, itu. Jadi A dan B akan lepas. Nah, itu dimediasi oleh air. Nah, oleh enzimnya adalah hidrolase yang memerantai reaksi hidrolisis. Nomor 3 bisa dilogika ya, jelas. Ini nanti kalian nggak perlu ngapal gitu loh. Oh, nomor 1 redox berarti oksidoreduktase. 2 transfer, oke transferase. Nomor 3 hidrolisis air, oke hidrolase. Oke ya. Nah, contohnya ya enzimnya adalah alkalin fosfatase, kemudian ada tripsin gitu. Itu termasuk reaksi yang melibatkan hidrolase atau reaksi hidrolisis. Oke, berikutnya nomor 4, liase atau sintase. Nah, apa di sini yang kata kuncinya? Ini ada namanya pemindahan gugus ke ikatan ganda atau sebaliknya. Nah, lihat sekarang lihat liase ya.
tadinya molekulnya X, A, B, Y gitu. Nah, kita lihat ada gugus ganda ya berikutnya. Nah, lihat tuh ya, menjadi A, B. Nah, lihat A dan B-nya itu menjadi gugus ganda. Kalian udah tahu ya di kimia organik. Jadi A ikatan rangkap dengan B. Nah, nanti menjadi XY, yang X dan Y. Nah, itu kalau fungsi-fungsi seperti ini, itu berarti di prosesnya itu diperantarai atau dikatalis oleh enzim namanya liase atau sintetase. Nah, contoh enzimnya adalah fumarase, ada dehidratase. Oke, berikutnya ada isomerase. Isomerase, lihat. Jadi dia isomer kalian tahu ya. Jadi ada molekulnya sama secara jumlah atom, tapi dia secara posisi dia beda. Nah, kalau ada pemindahan gugus dalam satu molekul, nah kan hasilnya berupa isomer gitu. Nah, yang seperti itu diperantarai oleh enzim namanya isomerase. Contohnya enzimnya adalah triosa fosfat isomerase, kemudian ada fosfoglukomutase. Gitu. Ini kalau misalnya kalian ada nemu enzim belakang isomerase, berarti kelasnya nomor 5. Oke, nomor 6 ligase, atau namanya adalah sintetase. Kalau ligase, kalian ingat nggak kalau di biologi molekuler itu adalah proses ligasi. Ligasi artinya apa? Ligasi, coba kalian Google aja ligasi artinya apa? Halo? Coba kalian buka Google, ligasi itu artinya apa? Pengikatan, Pak. Pengikatan. So, di sini disebutnya pembentukan ikatan ya. Ya. Jadi lihat antara A dan B, tadinya dia terpisah. Nah, diikat kemudian menjadi AB gitu. Nah, jadi pembentukan ikatan berupa CC, CS, CO, CN gitu. Nah, lalu reaksi namanya reaksi kondensasi. Oke, jadi ini adalah contoh dari kelas ligase. Oke, kalian semua bisa buka Google-nya. Silakan semua harus menjawab pertanyaan. Coba cari suatu kode enzim, dan dari kode enzim tadi, dia namanya apa, dan kelasnya apa. Misalnya tadi kan saya sudah beri contoh ya, fosfotransferase ATP glukosa, kodenya 2711. Oke, sekarang kalian mencari sendiri dan jelaskan dia nama enzimnya apa dan masuk kelas apa. Silahkan. Masukin di chat ya. Ya, saya tunggu. Semua mencari dan semua menyetor jawaban. Silahkan. Nanti chatnya saya bagikan. Ya, silahkan bisa dimulai.
masih cukup. Hanya beberapa yang berhasil. Bisa dicari lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah reaksi. Bagaimana enzim bekerja. Jadi kita lihat. Kalian tahu ya kalau si enzim tadi kan suatu katalis. Jadi biokatalis. Tentunya dia berperan dalam apa kalau katalis? Ini pelajaran dasar juga yang kalian sudah tahu apa? Katalis itu perannya sebagai apa? Mempercepat laju reaksi, Pak. Bercepat reaksi itu pengertiannya, caranya Menurunkan energi aktivasi, Pak. Oke, bagus. Melakukan aktivasi. Nah, kita lihat ya gambar sama seperti kalian yang pahami ya, kalian. Ini ada energi aktivasi, yang mana ini adalah energi tanpa non-enzim, activation energy of non-enzymatic reaction. Itu sangat tinggi sekali. Ini kalau tanda seperti ini artinya bisa lebih tinggi. Jadi malah saya ada gambar. Kita lihat yang dengan adanya enzim. Jadi biar energi aktivasinya jadinya turun. Nah, sehingga kalau misalnya energi aktivasi turun, maka reaktan kan cepat tadi. Reaktan dengan reaktan lainnya. Nah, dia nanti bisa bertemu dan akhirnya melampaui energi aktivasi dan akhirnya bisa terbentuk kompleks produk. ES itu enzim substrat kompleks, EP enzim produk kompleks. Oke, jadi menurunkan energi aktivasi. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Ini cara kerja. Nah, bagaimana dia bekerja? Jadi banyak enzim itu adalah protein dan lihat memiliki sifat pengikatan yang spesifik, terhadap substrat, tergantung dari bentuk molekuler secara keseluruhan atau konformasi. Oke, yang jawab di chat cukup ya. Sekarang lanjutkan di saya. Saya tulis di stop. Oke, jadi enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi dan dikatanya itu spesifik antara shape dari protein atau enzim terhadap substratnya. Kita lihat gambar. Mungkin kalian sudah tahu ya, yang sering kalian dengar, misalnya teori atau model kunci dan gembok. Contoh di sini ada suatu enzim, kemudian ada substrat. Nah, lihat kuncinya pas. Jadi kalau pas match gitu, nanti dia akhirnya menjadi kompleks dan akhirnya bisa menjadi kompleks tadi ES tadi enzim substrat dan reaksi bisa berjalan lebih cepat dan akhirnya terbentuk produk. Nah, ini adalah lock and key model. Nah, ini teori lebih lama. Nah, ada teori lebih baru, namanya adalah induced fit model. Kita lihat apa bedanya. Kalau yang seperti ini, kita lihat ya, bentuk yang ini dan ini sama persis. Jadi enzim dan substratnya itu sama plek bentuknya seperti dan kalau kalian lihat di sini, apakah sama bentuk shape dari enzimnya terhadap
substratnya apa aja? Sama atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Tapi, nah ini ya. Active site change to fit. Nah, situs aktifnya mencoba untuk menyesuaikan. Kita lihat. Tentunya seperti ini. Ya, dia menyesuaikan dengan substratnya. Nah, jadi tidak kaku ya. Kalau ini kan kaku sekali. Dia gini, kaku gini. Kalau yang teori industrial model, dia tidak kaku, lebih dinamis ya. Jadi active site change to fit. Kalau ini active site is proper shape. Nanti yang bentuk. Nah, ini teori yang lebih baru yang berkembang. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya. Kalau tidak ada, saya jadi bertanya. Kalau dari model ini, mana yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh kita? Silakan berpendapat. Dari dua teori ini, mana yang lebih sesuai? Atau yang lebih banyak diadaptasi oleh ilmuwan saat ini? Kan harusnya pertanyaannya itu. Tapi kalian tidak tanya. Jadi saya gantian tanya. Ya, berpendapat saja. Apa silakan. Atau model mana yang lebih sering dianut atau dipakai sekarang? Atau pendapat kalian juga boleh. Nggak harus dari mencari. Ini kan ada tampilan seperti ini. Saya yang berpendapat, menurut saya gitu pun boleh, silahkan. Ya, semakin cepat semakin bagus. Saya tidak memberikan jawaban benar salah kan. Kalau misalnya ada mazhab gitu ya, kan boleh aja semua memakainya. Gitu. Nah, kalau melihat seperti ini, kalian bisa cenderung setuju yang mana kan gitu. Selain saya itu gitu. Dua-duanya boleh. Kan itu kan pendapat orang. Silakan. Yang look and key model bukan, Pak. Soalnya menurut saya kan kalau misal mengenai RNA, DNA gitu yang banyak dipakai look and key model gitu, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Ya, ya tidak ada benar salah ya, karena keduanya diajukan gitu. Tinggal kita kayak mana. Cuma tadi alasannya kan katanya kalau di DNA seperti itu. Ya saya ya nggak apa-apa gitu, silahkan. Saya tidak ada jawaban salah juga. Saya cuma ingin menggali bagaimana kalian melihatnya dan memandang dari kejadian ini. Itu saja gitu. Atau ada pendapat lain silahkan. Tapi lock and key yang saya pengen tahu itu alasannya gitu. Kalian melihat alasannya sebagai apa gitu. Silakan. Ya, kalian harus bisa berpendapat. Ya. Tidak ada benar salah. Ya.
Silakan. Ini materi masih banyak. Tidak, kalau diam saja tidak bisa jalan. Sayang, saya nggak dapat ilmu. Saya cuma minta kalian ngomong aja. Ya silakan, satu orang lagi. Silakan. Coba Madinita. Iya, Pak. Ya, Saya izin berpendapat kalau misalkan saya itu berpendapat. Iya. Yang mana? yang Indusfit model. Alasannya? Alasannya agar enzimnya itu lebih peka sama substratnya. Jadi substratnya nggak perlu membentuk sisi aktif yang sama persis sama yang enzim. Oke, ya seperti itu bagus ya. Ya, jadi lebih dinamis gitu misalnya tadi alasannya ya. Jadi tidak harus pas persis kemudian itu. Nah, oke, saya hargai. Nah itu sudah cukup gitu kan. Bisa berpendapat, mengutarakan pendapat, nah, itu lebih penting. Nah, itu yang saya gali. Oke, kalau seperti ini saya lanjutkan. Oke, jadi lihat enzim, dia pasti ada namanya situs aktif ya. Situs aktif ini seperti ini. Jadi ada suatu bentukan gitu, misalnya lekukan atau cleft gitu ya, celah gitu ya. Ya nanti suatu substrat bisa membentuk kompleks dengannya. Nah setelah itu barulah bisa terbentuk produk. Soalnya tadinya substratnya seperti ini, produknya menjadi A dan B seperti ini. Nah ini adalah situs aktif. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan suatu enzim, seperti ini kan dia protein. Nah dia pasti ada situs aktifnya. Nah situs aktif adalah tempat si substratnya itu nempel gitu. Karena akhirnya dia bisa bereaksi dengan kompleks tadi dan menjadi produk. Sekarang kita langsung contoh. Ini menarik ya. Kita lihat. Ini ada enzim namanya chymotrypsin. Ini ada enzim namanya trypsin. Ada enzim namanya elastase. Oke ya. Ya, ini adalah jenis-jenis nama enzim. Coba bisa dibantu cari chymotrypsin itu enzim yang apa, trypsin itu enzimnya suatu enzim apa, dan elastase suatu enzim apa. Silakan masukin ke chat. Pak, maaf Pak. Hmm. Suara Bapak kurang jelas sebenarnya, Pak. Oke. Ini ada 3 enzim ya, chymotrypsin, ada trypsin dan elastase. Coba dicari apa enzim. Ini enzim apa? Silahkan. Boleh pakai mic atau di chat boleh. Ya apa? Satu boleh.
Tahu perintahnya? Ya, 3 enzim itu enzim yang terlibat pada proses apa? Izin menjawab, Pak. Heeh. Sebelum perkenalkan, nama saya Zevania, NIM 041. Izin menjawab yang elastase. Kalau yang elastase itu enzim yang berperan dalam metabolisme lemak. Heeh. Dalam metabolisme apa? Lemak dan karbohidrat di dalam tubuh. Oke. Ya. Itu ya sebetulnya yang kalian bisa cari kan itu. Oke, kita ambil contoh, misalnya elastase aja sini. Jadi terlibat pada metabolisme lemak ke misalnya lemak gitu ya, atau lemak atau protein. Nah, lihat ini yang NCCON segala macam. Nah, ini adalah si substratnya gitu. Nah, ini adalah si situs aktifnya. Bukan ini situs aktifnya ya. Nah, kita tahu kalau suatu enzim kan dia penyusunnya kan asam amino juga. Nah, ini adalah asam aminonya gitu. Nah, jadi dari substrat yang ada ini itu dia ada kecocokan gitu, bukan kecocokan ya, ada interaksi sebenarnya. Nah, ada bagian tertentu dari substrat tadi dia berinteraksi dengan situs aktif. Nah, kalau yang dalam hal ini melalui ikatan hidrofobik gitu. Nah, kalau sudah diikat ibaratnya, nah barulah kemudian bisa dipotong. Nah, dipotongnya di bagian sini. Jadi bisa kalian bayangkan ya. Jadi substrat itu supaya nggak lari, diikat dulu. Setelah diikat kuat, dia nggak lari-lari, barulah misalnya dipotong gitu. Kalau ini kan enzimnya kan protease betul. Dia kerjanya motong-motong protein gitu ya. Nah itu cara kerjanya. Coba saya ambil contoh berikutnya. Contoh kedua. Ini ada enzim trypsin. Oke ya. Nah ini ada substrat protein kan. Nah lihat substratnya dia mengandung N di sini positif. Nah enzim kan dia suatu protein juga. Nah ada asam aminonya yang dia ada negatif. Nah positif dan negatif bisa membentuk jembatan garam. Nah setelah dia diikat kan akibatnya dia nggak lari lagi ya substratnya. Lalu kemudian bisa dipotong. Jelas. Ini adalah contoh protease. Nah, dia adalah memecah protein. Nah, cara kerjanya seperti itu. Satu lagi contoh ya, misalnya ini. Ada enzim chymotrypsin. Dia punya situs aktif. Ternyata dia menyediakan namanya interaksi hidrofobik. Nah, fenilalanin kan dia gugus sampingnya kan hidrofob ya, sehingga dia bisa masuk atau berikutnya kemudian bisa diikat gitu. Sudah stabil, barulah kemudian dipotong. Oke, dari penjelasan 3 contoh ini, kalian bisa bayangkan ya, atau bisa kalian bayangkan situs aktif dan substrat itu berinteraksi dengan si enzim. Gimana jelas? Kalau ada pertanyaan. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Ada temperatur, ada pH, ada konsentrasi substrat, dan konsentrasi enzim. Yang jelas kalau temperatur dan pH, dia harus pada kondisi yang dipersyaratkan. Kebanyakan enzim bekerja itu pada suhu berapa? Enzim dalam tubuh kita umumnya bekerja pada suhu berapa? Sangat mudah loh ini.
enzim dalam tubuh kita bekerja pada suhu berapa? Eh, 37 derajat bukan Pak? Iya. Iya kan sangat mudah ya. Suhu kalian kan normalnya 37. Jadi situlah enzim-enzim bekerja. Coba kalau misalnya si Ninta sakit, kemudian demam, gitu. Suhunya 39 atau bahkan 41. Proses metabolisme pada suhu tersebut itu tidak berjalan dengan normal. Gitu. Karena apa? Banyak enzim yang tidak bekerja sesuai fungsinya, ya kan? Karena suhunya tidak sesuai gitu. Dia normalnya 37. Ketika ada demam, nah, makanya ketika sakit itu kan proses metabolisme jadi nggak lancar ya. Jadi nggak doyan makan, kemudian misalnya apa itu banyak ya yang terganggu gitu. Akhirnya sakit karena emang kalau lagi demam kan sakit itu. Nah itu yang terjadi itu karena temperaturnya tidak sesuai karena persyaratannya dia harus ada persyaratan deh kalau enzim suatu bekerja secara optimal. Nah, biasanya adalah kalau dalam tubuh adalah 37. Tapi banyak juga ya, misalnya kalau enzim-enzim tertentu yang dia menyesuaikan suhu yang lebih tinggi gitu. Kalau misalnya di laboratorium, itu perlu suhu yang lebih tinggi ya, itu sangat bisa, dari tergantung dari enzim-enzim. Nah, untuk pH, ini bisa bermacam-macam ya, karena tubuh kita pun bagian tubuh tertentu mempunyai pH masing-masing, tapi beberapa enzim dia pasti punya persyaratan pH juga. Sekarang kita berikutnya ke konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Apa ini? Apa yang bisa kalian bisa kalian sarankan ya, kalau semakin banyak substrat maka reaksi semakin cepat, atau jika semakin enzim maka reaksi semakin cepat gitu. Ada ide nggak? Untuk konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Silakan. Izin berpendapat Pak, kalau misalkan konsentrasi substrat itu berbanding lurus dengan kecepatan kerja enzim. Begitupun dengan konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim nanti berarti makin cepat kerjanya. Oke, ya. Bagus, makasih Lisa. Ya, jadi seperti ini yang saya harapkan ya, gitu ya kalian. Jadi kalian juga sangat disarankan untuk mengutarakan pendapat gitu, sebelum nanti saya jelaskan. Coba Lisa perhatikan. Kecepatan reaksi miligram produk terbentuk per detik, ini ada konsentrasi enzim. Pada konsentrasi enzim yang meningkat, dan dalam ini jumlah substratnya konstan. Benar Lisa, dia seiring. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan. Sesuai yang dikatakan Lisa. Coba berikutnya Lisa yang kanan. Nah, untuk yang substrat berbeda ternyata. Kita lihat. Kecepatan reaksi konsentrasi substrat. Nah, ternyata kalau ada substratnya ditambah terus, nah ternyata dia ada namanya saturasi. Ada namanya kejenuhan. Yang mana nanti kecepatannya akan tetap gitu. Dan juga produknya semakin tetap. Oke Lisa. Jadi dipahami sekarang. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan ini. Jadi ternyata tidak konstan ya, karena ada namanya saturasi. Nah itu. Kecepatan maksimal enzim dapat bersaturasi. Oke ya. Jadi kalau misalnya enzimnya sudah penuh, kecepatan substrat tidak berpengaruh, penambahan tidak berpengaruh. Kan yang jadi pemercepatnya kan si enzimnya gitu. Misalnya enzim dalam tubuh Lisa itu ada 100.
substrat yang ditambahkan pertama 10, 50, 75, 100 itu oke jalan gitu. Tapi jika sudah terduduki semua enzimnya 100, substratnya pun sudah ada 100, nah itu namanya sudah titik saturasi gitu. Nggak bisa nambah lagi gitu. Ya kan? Coba sekarang kalau kasusnya gini. 100 sudah ya. Kemudian enzimnya pun udah 100. Kemudian ternyata yang ditambahkan Lisa tadi itu substratnya udah sampai 125. Oke ya, 125 atau 150. Nah sekarang Lisa, kalau seandainya dalam reaksi tadi kita tambah enzim lagi, apa yang terjadi berikut? Dengan logika yang mudah tadi, 100, 100, 150, 75 tadi. Reaksinya akan nambah atau justru akan tetap saja kalau enzimnya ditambah lagi dengan kondisi yang 100 dan 150 substrat. Akan bertambah ya, Pak? Karena apa? Coba. Tadi dengan kata-kata kejenuhan. Artinya kalau ada ditambah enzim berarti? Jadi kerjanya makin cepat, Pak? Enggak. Maksud saya gini, dengan kata kejenuhan. Kan tadi ya, ketika enzimnya 100 dan substratnya 150, kan berarti tetap dia kecepatannya 100 karena enzimnya sudah saturasi, sudah terduduki semua. Nah sekarang dalam kondisi yang substratnya 150, enzimnya cuma ada 100, tapi kita tambah lagi enzim sebanyak 100 gitu. Apa yang terjadi? Izin jawab, Pak. Jadi kan karena tadi dia posisinya sama nih, misalnya dia harusnya si substratnya itu 150 dan enzimnya 100. Jadi kayak posisi si enzim itu di dalam si substrat itu di dalam enzim itu udah penuh gitu. Nah, dengan ditambahnya enzim lagi, misalkan enzim itu naik jadi 150, maka kayak ibaratnya kalau di kelarutan, pelarut itu akan lebih larut lagi karena ada ruang untuk terlarut gitu, Pak. Oke, jadi akhirnya kecepatan reaksinya nambah lagi atau tetap atau justru kurang kecepatan reaksinya? Bertambah lagi, Pak. Tambah lagi, oke. Ya, jadi penentunya itu di enzim. Kita lihat di sini. Ini gambarannya ya. Ya, konsentrasi substrat itu sudah jenuh gitu. Nah, sudah saturasi. Nah, sekarang jika enzimnya didua kalikan gitu. Nah, reaksinya lebih cepat juga gitu. Karena ada space sebenarnya tadi ya. Kan tadi 100 sudah jenuh. Tambah 50, berarti ada space lagi. Nah, si substrat bisa keangkut lagi gitu. Nah, itu yang ini grafiknya seperti ini ya. Jadi konsentrasi enzim itu berpengaruh. Jadi untuk konsentrasi substrat dia ada pengaruh di awal, tapi dia ada kondisi namanya kejenuhan. Jelas semua? Itu sangat penting ya. Kalau punya gampang kalau dipahami. Oke, berikutnya regulasi aktivitas enzim. Kalian ingat ya, enzim tadi suatu protein. Oke. Kalau dia suatu protein, berarti dia untuk bisa ada, dia perlu diekspresikan. Padahal ekspresi dari suatu protein itu melalui proses namanya adalah transkripsi dan translasi. Nah, itu disebut sebagai ekspresi gen. Jadi sekarang kalian tahu kontrol ekspresi gen itu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan jumlah protein atau jumlah enzim yang ada di dalam tubuh. Misalnya gini, kontrol ekspresi gen ini menarik ya kalau kalian mengamati pada proses inflamasi. Nah, kalian tentu tahu ya, kalau inflamasi itu melibatkan enzim siklooksigenase, COX ya. Nah,
enzim siklooksidinase itu ada yang bersifat konstitutif, ada yang bersifat inducible. Konstitutif itu artinya diproduksi 100 menerus dalam jumlah tertentu. Nah, kalau inducible, dia hanya terinduksi atau terekspresi jika ada stimulasi. Gitu. Nah, pada inflamasi, siklooksidinase 2 atau COX-2 ya, itu yang bersifat inducible. Artinya jika ada stimulus inflamasi, dia baru bisa terekspresi. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan tadi, jika dia terinduksi dengan inflamasi, kan jumlahnya semakin banyak ya. Jumlah enzimnya semakin banyak, proteinnya semakin banyak. Nah, kalau enzimnya semakin banyak, kan berarti nanti untuk dia bekerja, kan dia mengubah asam arakidonik menjadi prostaglandin. Nah, kalau enzimnya banyak, kan berarti nanti prostaglandinnya semakin banyak. Nah, kalau prostaglandinnya semakin banyak, kan nanti bisa menyebabkan radang, menyebabkan nyeri gitu ya. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi ada ekspresi gen. Jadi gen dari COX-2 ternyata dia terinduksi dengan adanya stimulus inflamasi. Nah itu, jadi contohnya. Nah beberapa enzim ternyata dia perlu diaktifkan ya dengan cara pemotongan. Misalnya chymotrypsin, pepsinogen, angiotensinogen. Dia perlu dipotong dulu supaya bisa menjadi aktif. Atau modifikasi ikatan kovalen. Setelah ditambah gugus fosfat misalnya, aktivitasnya meningkat. Jadi seperti tadi ya, misalnya kinase tadi. Jika ada tambahan gugus fosfat, ya aktivitasnya meningkat. Atau sekuestrasi. Sekuestrasi itu berikatan ya dengan protein lain. Misalnya enzim pada ubiquitin, dia kan ada kompleks E1, E2, E3 gitu ya. Setelah dia berikatan, barulah dia bisa mengubiquitin atau memotong-motong substrat. Ada juga namanya regulasi allosterik. Jadi tadi saya bilang ya, di bagian enzim itu ada situs aktif. Nah, ada bagian lain disebut sebagai situs allosterik, yang mana pada situs allosterik tadi dia diikat dengan senyawa, misalnya senyawa ini ya kecil itu. Pada bagian lain situs aktif pada aliasnya bagian allosterik, nanti konformasi berubah. Nah, kalau konformasi berubah, nanti bisa berpengaruh pada aktivitas enzim. Itu juga mungkin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 regulasi aktivitas enzim yang perlu kalian tahu. Nah, beberapa enzim digunakan untuk clinical diagnosis ya. Misalnya pada penyakit liver, yang diamati adalah enzim AST, ada enzim ALT. AST, ALT kepanjangannya apa? Cari aja di Google, terus di open microphone, AST. Silakan. Kalau AST itu aspartat transminase, Pak. Kalau ALT, alanina transminase. Oke. Kalau AST, ALT demikian berarti kalau di kelas yang kode tadi masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa. Coba AST tadi belakangnya apa? Transminase, Pak. Transaminase atau transferase. Berarti kelas berapa? Yang lain boleh jawab. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Karena kalian udah tahu ya, transferase, transaminase. Oke, berikutnya ada amilase, ada CK, kreatin kinase ya, GGT, LDH, lipase, alpha fosfatase, asid fosfatase. Nah, ini untuk diagnosis penyakit ini. Liver, pankreatitis, distrofi muskular, miokard infark, hepatitis sirosis, LDH ke hepatitis limfoma, lipase, alkaline fosfatase pada tulang, dan PSA itu pada prostat cancer. Karena apa?
ini jaringan-jaringan ini memproduksi ini gitu. Misalnya prostat, dia menghasilkan PSA. Nah, misalnya kadar PSA itu normalnya sekian tuh ya. Nah, jika dia tinggi, berarti ada gangguan. Nah, ternyata gangguan jumlah tertentu dari enzim ini penanda atau marker dari kanker prostat. Nah, jadi perannya seperti itu. Tadi yang contohnya penyakit liver menghasilkan AST. Pada angka normal misalnya berapa gitu ya. Tapi jika ada kerusakan, ada liver disease, nah jumlah AST itu bisa meningkat. Nah, AST bisa menjadi molekul penanda atau marker bahwa dia terjadi adanya gangguan. Sekarang sudah jelas ya, mengapa senyawa-senyawa tersebut bisa menjadi marker. Karena tisu source-nya menghasilkan tadi. Yang mana jika itu bisa menghasilkan dalam jumlah tinggi, jika dia ada gangguan, ada liver disease. Bisa diikuti. Ya, coba dijawab, bisa diikuti jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, beberapa enzim juga dipakai untuk reagen. Kalian tahu ya, misalnya untuk misalnya kalian mengadakan bakti sosial atau di apotek menyediakan kit untuk mengukur gula gitu. Nah, itu pakainya enzim juga gitu. Nah, namanya adalah glukos oksidase peroksidase C untuk mengukur gula darah. Nah, bagaimanakah prinsipnya? Kita lihat. Enzim yang dipakai itu adalah glukosa oksidase dan peroksidase, enzim-enzim. Nah, di dalam darahnya pasien, kan dia ada glukosa ya. Di darah kalian pun ada glukosa. Nah, itu yang mau diukur. Nah, kita lihat. Jadi, proses dari glukosa oleh glukosa oksidase, nanti dia direaksikan dengan H2O ini ya. Nah, akan menjadi glukonic acid dan peroksida H2O2. Nah, H2O2 nanti yang terbentuk, berikutnya direaksikan dengan peroksidase. Nah, dan dia nanti direaksikan juga dengan botol yang lain dia, yang berisi kromogen. Nah, kromogen tadinya tidak berwarna, colorless. Nah, kromogen ini oleh peroksidase bisa menjadi kromofor yang berwarna. Nah, kita akan sebanding dengan H2O2 yang terbentuk. Nah, jumlah H2O2 yang terbentuk itu sebanding dengan glukosa yang ada. Nah, sehingga intensitas dari warna tadi itu bisa menunjukkan seberapa banyak glukosa di dalam darah. Jadi proporsional to blood glucose concentration dari kalor yang dihasilkan. Gimana adik-adik? Masuk logika tidak? Sini ya, sini alur glukosa ke bawah ke atas lah. Jelas belum? Coba, misalnya saya ada menguji 2 orang ya. 1 orang yang diabetes, 1 lagi orang yang normal. Ketika diuji dengan reagen ini, mana yang warnanya lebih pekat? Orang DM atau pada orang yang normal? DM, Pak. Iya, karena ini ya, glukosanya tinggi, H2O2 pun nanti yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga intensitas ininya akan lebih tinggi. Oke ya, sangat mudah. Nah, karena ini sebenarnya biokimia medik, kalian perlu kaitkan ya dengan terkait dengan pengobatan, dengan klinis ya. Ini saya ambil 1 contoh aja. Ini ada namanya enzim, itu adalah angiotensin converting enzyme atau AC. Seorang pria 50 tahun dikirim ke rumah sakit, menderita kelelahan parah,
punggungnya itu kaku ya, kemudian nyeri kepala. Pasien tingginya 1,8 meter, beratnya 84 kilo. Tekanan darahnya, lihat ya, 196, 98. Padahal normalnya itu kan 140 ya. Kalau optimal dia 120. Kalau kondisi seperti ini, lebih tinggi atau lebih rendah dibanding normal atau optimal pada darahnya si pasien. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi, hipertensi ya, gitu. Jadi dia lebih tinggi. Kemudian pasien diberi captopril. Captopril itu adalah suatu ACE inhibitor yang ternyata setelah 5 hari perlakuan, blood pressure-nya kembali ke near normal level. Oke, gini. Nah, jadi apa yang terjadi pada pasien tersebut? Ini. Di ginjal ada namanya molekul renin. Renin pada ginjal itu mengonversi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, berikutnya angiotensin 1 bisa dipecah lagi menjadi angiotensin 2 oleh enzim ACE ini gitu. Nah, kalau angiotensin 2-nya meningkat nanti membuat penahanan cairan dan elektrolit pada ginjal yang menyebabkan nanti hipertensi. Nah, sekarang captopril tadi kan dia menghambat ACE ya. Kalau misalnya AC-nya dihambat, angiotensin 2-nya naik atau turun? Apa jawabannya? Turun, Pak. Turun. Nah, sehingga kalau angiotensin 2-nya turun, nanti kan berarti tidak ada penahanan cairan dan elektrolit ya. Nanti sehingga tekanan darahnya bisa turun. Nah, contoh obat ACE inhibitor tadi itu adalah captopril ya, yang mana dia menghambat secara kompetitif dari AC sehingga menurunkan tekanan darah. Oke, ini contoh klinis tadi kita belajar enzim. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Recording stopped. Oke, jika demikian bisa saya tutup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian terus ini ya,